Pada bab 12 ini, kita akan membahas tentang struktur persaingan pasar dan implikasi hukumnya. Topik ini sangat penting karena dalam pasar bebas, meskipun ada kebebasan beroperasi, tetap dibutuhkan aturan main yang adil agar persaingan berlangsung sehat dan tidak merugikan pihak manapun. Bab ini menjadi bagian dari materi etika dan hukum bisnis, dan akan memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana struktur pasar memengaruhi aturan hukum yang diterapkan, serta bagaimana hukum berperan menjaga keadilan dalam persaingan bisnis. Informasi utama yang kita bahas didasarkan pada file buku ajar yang sudah disiapkan, khususnya pada bab ini. Pada slide ini, kita melihat peta pembahasan yang akan kita ikuti dalam materi ini. Pertama, kita akan mempelajari tentang struktur pasar, mulai dari persaingan sempurna, monopoli, hingga oligopoli. Ini penting untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kekuatan pasar terbentuk. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi hukumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pemahaman terhadap aspek hukum ini membantu kita mengerti batasan aktivitas bisnis agar tetap adil. Setelah itu, kita fokus pada praktik-praktik terlarang yang sering terjadi, seperti kartel, trust, predatory poaching, dan bid rigging. Ini akan menunjukkan contoh konkret dari pelanggaran hukum persaingan usaha. Kemudian, kita akan mengupas studi kasus terkait dugaan kartel di industri penerbangan, yang memberikan gambaran nyata tentang penerapan teori dan hukum dalam situasi bisnis sebenarnya. Terakhir, kita akan sampai pada rangkuman yang menekankan pesan utama bagi etika dan hukum bisnis, yaitu bahwa perusahaan boleh tumbuh besar, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya. Ini menjadi benang merah yang mengikat seluruh materi yang kita bahas. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di bab 12. Pertama, dari dimensi ekonomi, kita akan memahami berbagai jenis struktur pasar, seperti persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Kita juga akan membahas mengapa persaingan sempurna sangat menguntungkan konsumen, serta faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya monopoli dan oligopoli dalam industri. Selain itu, kita akan mengenal peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Selanjutnya, dari dimensi hukum, kita akan mengidentifikasi jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kita akan mempelajari penyalahgunaan posisi dominan, praktik jual rugi, dan persekongkolan tender yang melanggar aturan. Selain itu, kita akan menganalisis kasus dugaan kartel di sektor penerbangan dari perspektif hukum persaingan dan mengambil pelajaran penting terkait implikasi etis dan hukum bagi strategi bisnis. Semua ini akan membantu kita memahami bagaimana aspek ekonomi dan hukum saling berinteraksi dalam konteks persaingan usaha. Pada bab ini, kita membahas gagasan utama bahwa pasar bebas yang sehat bukan berarti pasar tanpa aturan. Persaingan memang menjadi mesin inovasi yang mendorong perkembangan bisnis dan produk baru. Namun, kekuatan pasar yang tidak terbatas juga bisa disalahgunakan oleh perusahaan dominan untuk menghancurkan pesaing atau memanipulasi pasar demi keuntungan sendiri. Disinilah peran hukum sangat penting, sebagai pagar eksternal yang menjaga agar persaingan tetap adil dan terbuka. Tanpa aturan main yang jelas, pasar bisa menjadi tidak sehat dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain. Oleh karena itu, dalam praktiknya, strategi bisnis tidak hanya harus memenuhi aspek profitabilitas, tetapi juga perlu diuji dampaknya terhadap struktur pasar dan kesejahteraan konsumen. Dengan begitu, persaingan dapat berjalan dengan seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Pada slide ini, kita membahas mengapa persaingan sangat penting dalam pasar dan bagaimana persaingan berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang menguntungkan masyarakat. Ada 4 manfaat utama yang dihasilkan dari persaingan. Pertama, inovasi. Persaingan mendorong perusahaan untuk menciptakan produk dan proses baru agar bisa tetap unggul di pasar. Ini berarti konsumen akan mendapatkan produk yang lebih baik dan teknologi yang terus berkembang. Kedua, efisiensi. Karena perusahaan harus bersaing dalam hal harga, mereka akan berusaha menekan biaya produksi agar tetap kompetitif. Hal ini membuat penggunaan sumber daya lebih optimal dan harga produk bisa lebih terjangkau. Ketiga, kualitas. Dengan adanya banyak pilihan bagi konsumen, perusahaan terdorong untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar tetap diminati oleh pelanggan. Keempat, harga. Persaingan yang sehat menyebabkan tekanan pasar sehingga harga produk atau jasa akan mendekati biaya produksi sebenarnya, sehingga konsumen mendapatkan harga yang wajar. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat ini hanya bisa muncul jika para pelaku pasar tidak berkolusi dan tidak menghalangi masuknya pesaing baru.
Jika terjadi kolusi atau hambatan masuk, persaingan menjadi tidak efektif dan masyarakat bisa dirugikan. Jadi, persaingan yang sehat sangat vital untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Pada slide ini, kita membahas peran hukum persaingan yang dapat kita ibaratkan sebagai wasit dalam dunia bisnis. Etika berfungsi sebagai kompas moral internal yang membimbing perilaku kita dari dalam, sedangkan hukum persaingan berperan sebagai pagar eksternal yang mengatur batas-batas agar persaingan tetap sehat dan adil. Tujuan utama dari hukum ini bukan untuk mematikan dinamika pasar, melainkan melindungi persaingan agar tetap berjalan dengan sehat. Beberapa hal penting yang dijaga oleh hukum persaingan antara lain adalah mencegah penetapan harga bersama yang bisa merugikan konsumen, menghindari dominasi pasar yang digunakan untuk menutup akses bagi pelaku usaha lain, serta mendorong terciptanya pasar yang terbuka, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, hukum persaingan memastikan semua pemain dapat bersaing secara fair tanpa ada yang dirugikan. Sekarang kita akan membahas tentang struktur persaingan pasar. Penting untuk memahami bahwa spektrum pasar ini menentukan seberapa kuat posisi pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, seberapa besar kekuatan pasar yang ada akan memengaruhi potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Jadi, semakin kuat posisi pasar sebuah perusahaan, semakin besar pula risiko terjadinya praktik-praktik yang merugikan persaingan dan konsumen. Memahami konsep ini membantu kita mengawasi dan mengatur pasar agar tetap sehat dan kompetitif. Sekarang kita membahas tentang struktur pasar, yang terbagi dalam spektrum mulai dari banyak pemain hingga hanya satu penguasa pasar. Pertama, ada persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk homogen, sehingga tidak ada yang bisa menentukan harga secara individual. Kemudian, persaingan monopolistis, yang juga melibatkan banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan sedikit berbeda atau terdiferensiasi, sehingga perusahaan memiliki ruang lebih untuk mempengaruhi harga. Berikutnya adalah oligopoli, di mana hanya ada sedikit perusahaan, dan mereka saling bergantung satu sama lain dalam menentukan strategi dan harga. Terakhir, monopoli, di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan memiliki kekuatan pasar yang sangat tinggi. Penting untuk dicatat bahwa semakin terkonsentrasi pasar, semakin besar potensi penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku utama. Jadi, struktur pasar ini sangat menentukan dinamika persaingan dan pengaruh terhadap konsumen. Sekarang kita membahas tentang pasar persaingan sempurna, yang merupakan model ideal untuk melihat manfaat persaingan bagi konsumen. Pada dasarnya, pasar ini memiliki beberapa ciri utama. Pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan harga. Ini memastikan harga tetap kompetitif dan adil. Kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau dianggap identik, sehingga konsumen tidak membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Ketiga, pelaku usaha memiliki kebebasan penuh untuk masuk dan keluar pasar kapan saja, yang menjaga dinamika dan keseimbangan pasar. Terakhir, informasi di pasar ini bersifat sempurna, artinya semua pihak memahami kondisi pasar dengan jelas, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi lengkap dan transparan. Model ini membantu kita memahami bagaimana persaingan yang ideal dapat memberikan keuntungan maksimal bagi konsumen. Pada slide ini, kita membahas manfaat bagi konsumen dalam konteks pasar yang mendekati persaingan sempurna. Pertama, konsumen mendapatkan harga yang rendah, efisiensi yang tinggi, dan pilihan produk yang lebih beragam. Hal ini terjadi karena dalam pasar persaingan sempurna, pelaku pasar adalah price taker, artinya mereka menerima harga pasar sebagai harga yang berlaku, dan harga tersebut cenderung mendekati biaya marginal produksi. Dengan harga yang hampir sama dengan biaya marginal, tercipta efisiensi alokatif dan produktif. Efisiensi alokatif berarti sumber daya dialokasikan secara optimal sesuai dengan keinginan konsumen, sementara efisiensi produktif berarti produk diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Akibatnya, konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan harga terendah dan kualitas yang terus meningkat. Persaingan sempurna berfungsi sebagai tolok ukur teoretis untuk menilai sejauh mana sebuah pasar mampu bekerja demi kesejahteraan konsumen. Jadi, semakin mendekati kondisi persaingan sempurna, semakin besar pula manfaat yang didapat konsumen dari pasar tersebut. Pada slide ini, kita membahas tentang monopoli, yang secara sederhana berarti ada satu penjual dalam pasar dan tidak ada substitusi yang dekat untuk produk yang dijual. Karena hanya ada satu penjual, pelaku usaha ini memiliki kekuatan pasar yang sangat tinggi, atau disebut juga sebagai price maker. Artinya, mereka bisa menentukan harga karena tidak ada pesaing langsung. Karena kekuatan pasar ini, harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi dari biaya marginal, dan kuantitas barang yang disediakan pasar biasanya lebih rendah dibanding kondisi persaingan sempurna.
Hal ini tentu saja dapat merugikan konsumen karena pilihan menjadi terbatas dan harga yang dibayar lebih mahal. Namun, penting untuk diingat bahwa monopoli itu sendiri tidak selalu ilegal. Risiko utama dari monopoli adalah kemungkinan eksploitasi konsumen. Dengan kekuatan pasar yang dimiliki, pelaku monopoli dapat menaikkan harga sesuka hati atau bahkan menurunkan kualitas produk. Disinilah peran hukum sangat penting, terutama jika kekuatan pasar ini digunakan untuk menghalangi persaingan yang sehat. Jadi, regulasi bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif demi kesejahteraan konsumen. Monopoli bisa terbentuk karena beberapa penyebab utama yang terkait dengan struktur biaya, sumber daya, dan kebijakan. Pertama, ada monopoli alamiah, yang biasanya muncul ketika skala ekonominya sangat besar sehingga satu perusahaan bisa melayani pasar dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan jika ada banyak pesaing. Contohnya adalah distribusi air atau listrik, di mana satu perusahaan saja lebih efisien secara biaya. Selain itu, ada monopoli yang terjadi karena penguasaan sumber daya kunci. Ini terjadi ketika satu perusahaan menguasai bahan baku vital yang sulit diakses oleh pesaing lain. Dengan mengontrol input utama ini, mereka menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan lain. Penyebab lain adalah perlindungan pemerintah, seperti pemberian hak paten, hak eksklusif, atau penugasan khusus kepada badan usaha milik negara. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum sehingga perusahaan bisa mempertahankan posisi monopolinya. Namun, yang paling penting dalam analisis hukum adalah melihat apakah kekuatan monopoli ini disalahgunakan atau tidak. Ini adalah aspek kunci untuk memastikan pasar tetap berjalan adil dan kompetitif. Di pasar oligopoli, kita menghadapi situasi di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang saling bergantung secara strategis. Artinya, setiap keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan akan langsung mempengaruhi reaksi dari pesaing lainnya. Karena itulah, harga pasar di sini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pemain utama ini. Perusahaan-perusahaan dalam oligopoli ini cenderung terus mengamati dan merespons strategi satu sama lain. Hal ini bisa memicu persaingan yang sangat agresif, tetapi sekaligus ada insentif untuk berkolusi agar keuntungan bersama bisa dipertahankan. Contoh industri yang mencerminkan karakteristik ini adalah telekomunikasi seluler, maskapai penerbangan, dan produksi semen. Namun, ada risiko besar yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku paralel yang bisa berubah menjadi kartel atau yang dikenal sebagai Chonchios parallelism, di mana perusahaan secara tidak resmi menyelaraskan tindakan mereka tanpa perjanjian tertulis. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga persaingan yang sehat di pasar oligopoli. Sekarang saya akan menjelaskan ringkasan mengenai bagaimana membaca struktur pasar dan perbedaan utama yang menentukan kekuatan pasar. Struktur pasar ini dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu jumlah pemain, jenis produk, kekuatan harga, serta risiko hukum yang melekat pada tiap jenis struktur pasar. Pertama, pada pasar persaingan sempurna, terdapat sangat banyak pemain dengan produk yang homogen atau seragam. Kekuatan harga di pasar ini sangat rendah karena banyaknya pelaku yang serupa, dan risiko hukum yang muncul sangat minimal. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistis memiliki banyak pemain dengan produk yang terdiferensiasi atau berbeda. Kekuatan harganya terbatas, dengan risiko hukum yang cenderung rendah sampai sedang. Kemudian ada oligopoli, di mana jumlah pemainnya sedikit namun besar, dan produk yang ditawarkan bisa homogen atau berbeda. Kekuatan harga di pasar ini berada di tingkat sedang hingga tinggi, dan risiko hukum yang muncul berkaitan dengan kolusi atau kartel. Terakhir, pada struktur monopoli, terdapat hanya satu pemain dengan produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Kekuatan harga sangat tinggi, namun risiko hukumnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan dominasi pasar oleh pelaku tunggal. Penting untuk diperhatikan bahwa kekuatan pasar bukanlah masalah jika berasal dari efisiensi. Namun, masalah muncul ketika kekuatan tersebut digunakan untuk menutup kesempatan persaingan, yang berdampak negatif bagi pasar dan konsumen. Itulah gambaran utama dari berbagai struktur pasar serta implikasinya dalam konteks etika dan hukum bisnis. Pada slide ini, kita membahas tentang implikasi hukum persaingan usaha. Intinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU berperan penting sebagai pengawas yang menjaga agar persaingan di dunia usaha tetap sehat dan adil. Dengan adanya regulasi ini, pelaku bisnis tidak bisa semena-mena melakukan praktik yang merugikan pesaing atau konsumen. Jadi, UU dan KPPU berfungsi sebagai pagar atau batasan yang memastikan bahwa persaingan usaha berjalan sesuai aturan yang fair dan transparan. Ini sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Pada slide ini, kita membahas mengapa struktur pasar dapat memicu intervensi hukum.
Pertama, ketika ada konsentrasi pasar, artinya hanya sedikit pemain yang menguasai pasar tersebut. Kondisi ini menciptakan potensi bagi perilaku anti persaingan karena perusahaan-perusahaan besar ini memiliki market power, yaitu kemampuan untuk memengaruhi harga atau akses produk dan jasa di pasar. Potensi penyalahgunaan kekuatan pasar ini bisa merugikan berbagai pihak, mulai dari konsumen yang mungkin menghadapi harga yang tidak wajar atau pilihan terbatas, hingga pesaing yang sulit bersaing secara adil. Oleh karena itu, undang-undang, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, lebih menyoroti perilaku anti persaingan daripada sekadar ukuran atau besarnya perusahaan. Intinya, hukum berupaya mencegah praktek bisnis yang merugikan pasar dan konsumen, bukan hanya membatasi ukuran pemain di pasar. Hal ini sangat penting agar persaingan di pasar berjalan sehat dan adil bagi semua pihak. Pada slide ini, kita membahas inti dari UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal penting yang perlu dipahami adalah undang-undang ini tidak melarang sebuah perusahaan untuk menjadi besar, tetapi melarang penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat persaingan sehat di pasar. Contohnya adalah perjanjian yang dilarang seperti kartel atau penetapan harga, pembagian wilayah, praktik trust dan oligopoli, serta perjanjian tertutup atau boikot. Semua ini berpotensi merusak mekanisme persaingan yang adil. Selain itu, ada juga kegiatan yang dilarang, seperti penyalahgunaan posisi dominan, penguasaan pasar secara tidak wajar, predatory pricing yang bertujuan menyingkirkan pesaing, dan persekongkolan dalam tender. Penting untuk memahami bahwa tujuan undang-undang ini adalah menjaga persaingan yang sehat agar pasar bisa berjalan secara fair dan efisien, sehingga konsumen dan pelaku usaha kecil juga mendapat manfaat yang adil. Sumber dari materi ini berasal dari buku Ajar Etika dan Hukum Bisnis, bab 12, yang dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi yang ingin mendalami topik ini. Pada slide ini kita membahas tentang dua pendekatan penilaian dalam konteks hukum persaingan, yaitu per se ilegal dan rule of reason. Pendekatan per se ilegal berarti suatu tindakan dianggap langsung ilegal tanpa perlu pembuktian dampak negatifnya secara rinci. Contohnya adalah praktik kartel harga, di mana pelaku secara otomatis melanggar hukum karena kesepakatan harga yang merugikan pasar. Sementara itu, pendekatan rule of reason mengharuskan KPPU untuk menganalisis apakah tindakan tersebut secara signifikan menghambat persaingan. Pendekatan ini lebih fleksibel dan cocok digunakan untuk menilai praktik bisnis yang kompleks, seperti perjanjian tertutup, di mana dampaknya pada persaingan perlu ditelaah lebih mendalam sebelum dinyatakan ilegal. Intinya, pendekatan per se ilegal lebih tegas dan langsung, sedangkan rule of reason memberikan ruang untuk penilaian yang lebih cermat terhadap konteks dan efek dari tindakan tersebut dalam pasar. Pada slide ini, kita membahas KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berperan sebagai penjaga gawang persaingan sehat di Indonesia. KPPU adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persaingan usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki beberapa langkah penting. Pertama, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha. Kedua, memanggil pelaku usaha, saksi, atau ahli untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Ketiga, KPPU memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran berdasarkan hasil penyelidikan tersebut. Dan terakhir, jika terbukti ada pelanggaran, KPPU menjatuhkan sanksi administratif. Fungsi KPPU bersifat ganda, yaitu fungsi represif untuk menindak pelanggaran persaingan usaha, serta fungsi preventif dengan memberikan saran kebijakan agar aktivitas bisnis tidak menghambat persaingan sehat. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pembatalan perjanjian yang melanggar, perintah menghentikan kegiatan yang merugikan persaingan, hingga denda yang cukup signifikan. Semua ini bertujuan menjaga iklim usaha yang adil dan kompetitif di Indonesia. Pada slide ini, kita membahas tentang perjanjian yang dilarang dalam dunia bisnis. Intinya, ini adalah kesepakatan antar pelaku usaha yang menghilangkan tekanan kompetitif di pasar. Contohnya adalah kartel, di mana para pelaku usaha sepakat untuk menetapkan harga, membagi wilayah, atau mengatur produksi bersama-sama. Ada juga trust, yaitu gabungan perusahaan yang mengontrol produksi atau pemasaran barang dan jasa sehingga mengurangi persaingan. Selanjutnya, perjanjian tertutup yang membatasi pilihan mitra atau akses pasar bagi pesaing, membuat persaingan menjadi tidak sehat. Terakhir, boikot yang merupakan penolakan kolektif untuk bertransaksi dengan pihak tertentu. Semua perjanjian ini pada akhirnya menyebabkan efek utama, yaitu pesaing berhenti bersaing, sehingga konsumen kehilangan manfaat pasar seperti harga yang kompetitif dan variasi produk. Ini penting untuk kita pahami agar bisnis berjalan secara sehat dan adil, serta konsumen tetap mendapatkan keuntungan dari persaingan yang sehat.
Di sini kita membahas tentang anatomi kartel, yaitu situasi di mana para pesaing sepakat untuk bertindak seolah-olah mereka adalah satu entitas monopoli. Dalam kasus ini, pesaing A, B, dan C membuat kesepakatan bersama yang bisa mencakup penetapan harga, pembagian wilayah pasar, atau pengaturan jumlah produksi. Akibat dari kesepakatan semacam ini adalah harga menjadi lebih tinggi dari seharusnya, sementara jumlah produksi atau output justru menurun. Hal ini jelas merugikan konsumen karena mereka harus membayar lebih dan mengalami kerugian efisiensi dalam pasar. Jadi, kartel pada dasarnya mengganggu persaingan sehat dan merugikan pasar secara keseluruhan. Pada bagian ini, kita membahas tentang kegiatan yang dilarang dalam konteks kekuatan pasar. Yang perlu kita pahami adalah bahwa fokus utama bukan pada kekuatan pasar itu sendiri, karena memiliki kekuatan pasar bukanlah masalah, melainkan bagaimana penyalahgunaan kekuatan pasar tersebut yang menjadi perhatian. Penyalahgunaan ini bisa merugikan persaingan sehat dan konsumen, sehingga sangat penting untuk mengenali jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori ini supaya kita bisa menghindarinya dan menjaga pasar tetap adil dan kompetitif. Di slide ini, kita membahas tentang kegiatan terlarang yang dikenal dengan istilah peta besar. Pada dasarnya, ini merujuk pada tindakan sepihak atau bersama yang bertujuan untuk merusak persaingan di pasar. Ada 3 jenis pelanggaran utama yang perlu kita pahami. Pertama, posisi dominan yang digunakan untuk menghalangi pesaing secara tidak adil. Ini terjadi ketika suatu perusahaan memiliki kekuatan pasar yang besar dan memanfaatkannya untuk menekan atau menghambat pesaing agar tidak bisa berkembang. Kedua, predatory pricing, yaitu strategi menjual produk dengan harga sangat rendah atau bahkan rugi, dengan tujuan untuk mematikan pesaing yang lebih kecil sehingga mereka terpaksa keluar dari pasar. Ketiga, bid rigging, yaitu pengaturan pemenang tender yang sebenarnya seharusnya berjalan secara kompetitif dan transparan, namun dimanipulasi agar hasilnya tidak fair. Pelanggaran ini terjadi ketika kekuatan dalam pasar digunakan untuk mempertahankan atau memperluas dominasi secara tidak adil. Mengetahui dan menghindari praktik-praktik ini sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan etis dalam dunia bisnis. Sumber dari materi ini diambil dari buku Ajar Etika dan Hukum Bisnis, bab 12. Pada slide ini, kita membahas mengenai penguasaan pasar dan posisi dominan berdasarkan pasal 25, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dilarang. Posisi dominan sendiri biasanya ditandai dengan satu pelaku atau kelompok yang menguasai minimal 50% pangsa pasar, atau 2-3 pelaku yang menguasai sekitar 75% pangsa pasar. Namun, pangsa pasar bukan satu-satunya faktor yang diperhatikan. Hambatan masuk ke pasar juga sangat penting untuk dianalisis, karena hal ini mempengaruhi seberapa besar kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh pelaku usaha. Penyalahgunaan posisi dominan bisa berupa beberapa bentuk, seperti penerapan syarat perdagangan yang tidak wajar, pembatasan akses ke pasar atau teknologi, serta diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah praktik tying, yaitu ketika pelaku dominan memaksa konsumen untuk menggunakan produk tertentu secara paket, yang bisa menghambat persaingan yang sehat. Jadi, dalam menilai posisi dominan dan potensi penyalahgunaannya, tidak hanya ukuran pasar tapi juga bagaimana pelaku tersebut beroperasi dalam pasar sangat penting untuk diperhatikan. Pada slide ini, kita membahas tentang predatory pricing atau jual rugi strategis. Ini adalah strategi di mana sebuah perusahaan menetapkan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan menyingkirkan pesaing di pasar. Setelah pesaing tersebut keluar, perusahaan akan menaikkan harga kembali untuk memulihkan kerugian yang sebelumnya dialami. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, perusahaan menjual produk di bawah biaya. Kedua, pesaing yang tidak mampu bersaing dengan harga rendah tersebut akhirnya keluar dari pasar. Ketiga, setelah pesaing hilang, perusahaan menaikkan harga secara signifikan. Dan keempat, perusahaan melakukan recoupment, yaitu memulihkan kerugian yang mereka alami saat menjual dengan harga rendah tersebut. Namun, pembuktian praktik ini tidak mudah. KPPU sebagai lembaga pengawas harus bisa membuktikan bahwa harga yang ditetapkan memang di bawah biaya, bahwa ada niat jelas untuk menyingkirkan pesaing, serta kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga setelah pesaing hilang. Hal ini diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, predatory pricing merupakan praktik yang berisiko dan diawasi ketat demi menjaga persaingan yang sehat di pasar. Pada slide ini, kita membahas tentang persekongkolan tender atau bid rigging, yang diatur dalam Pasal 22. Persekongkolan tender ini merupakan sebuah tindakan kolusi di mana peserta tender bekerja sama untuk mengatur siapa yang akan menjadi pemenang. Ada beberapa jenis praktik bid rigging yang sering terjadi. Pertama, supresi penawaran,
yaitu ketika beberapa peserta sepakat untuk tidak mengajukan tawaran sama sekali, sehingga mengurangi persaingan. Kedua, cover bidding, di mana peserta sengaja mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau tidak memenuhi syarat agar tidak menang. Ketiga, rotasi penawaran, yaitu peserta secara bergiliran menjadi pemenang tender sesuai kesepakatan. Praktik-praktik ini jelas merusak esensi tender yang sebenarnya bertujuan mendapatkan harga terbaik dengan kualitas tertinggi. Selain itu, akibatnya sangat merugikan keuangan negara, pembayar pajak, dan pengguna layanan publik. Dalam penegakan hukum, KPPU bisa menggunakan bukti tidak langsung, seperti pola penawaran yang mencurigakan atau hubungan afiliasi antar peserta, untuk membuktikan adanya persekongkolan ini. Jadi, penting untuk mengenali dan mencegah praktik-praktik ini demi terciptanya proses tender yang adil dan transparan. Sekarang kita akan membahas sebuah studi kasus penting tentang dugaan kartel dalam industri penerbangan. Di sini, kita melihat bagaimana oligopoli dapat memengaruhi persaingan, terutama ketika perusahaan-perusahaan besar dalam sektor transportasi menunjukkan perilaku paralel yang mencurigakan. Perilaku paralel ini menjadi perhatian utama karena bisa menandakan adanya koordinasi terselubung yang merugikan konsumen dan pasar secara keseluruhan. Penegakan hukum persaingan harus sangat tegas dalam situasi seperti ini untuk memastikan bahwa mekanisme pasar tetap sehat dan efisien, serta mencegah praktik-praktik anti persaingan yang merugikan publik. Jadi, poin utama di sini adalah bagaimana regulasi dan pengawasan harus mampu mengidentifikasi dan menindak perilaku kartel demi menjaga integritas pasar transportasi. Pada slide ini, kita membahas konteks industri penerbangan sebagai contoh klasik struktur oligopoli dengan hambatan masuk yang sangat tinggi. Industri ini didominasi oleh sejumlah besar maskapai besar yang menguasai pasar. Salah satu faktor utama adalah biaya tetap yang sangat tinggi, yang membuat perusahaan baru sulit untuk masuk dan bersaing. Selain itu, hambatan masuk yang besar ini memperkuat posisi pemain lama di pasar. Karena pasar sangat terkonsentrasi, insentif untuk menghindari perang harga biasanya tinggi. Namun, kondisi ini juga berisiko memunculkan praktik kolusi yang ilegal, di mana perusahaan secara diam-diam bersekongkol untuk menetapkan harga agar keuntungan bersama tetap terjaga. Hal ini pernah terjadi saat kenaikan harga tiket domestik pada tahun 2019 yang menarik perhatian publik dan memicu penyelidikan dari KPPU. Jadi, 3 poin penting yang perlu dipahami adalah biaya tetap yang tinggi, hambatan masuk besar, dan pasar yang sangat terkonsentrasi. Ketiganya menjadi ciri khas struktur oligopoli dalam industri penerbangan. Pada tahun 2019, terjadi lonjakan harga tiket domestik secara serentak yang memicu perhatian dari pihak berwenang. Menanggapi hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memulai penyelidikan untuk menelusuri adanya dugaan praktik kartel dan perilaku paralel antar maskapai. Pada tahun 2020, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa 7 maskapai memang melanggar pasal 5 terkait praktik persaingan usaha. Namun, mengingat situasi pandemi saat itu, KPPU memberikan sanksi berupa perintah pemberitahuan kebijakan tanpa mengenakan denda. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa selain bukti ekonomi, bukti perilaku juga sangat krusial dalam menilai praktik penetapan harga yang tidak sehat. Dengan begitu, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana hukum dan etika bisnis bekerja dalam mengawasi persaingan di pasar. Pada slide ini, kita akan membahas tentang analisis pengaturan harga tiket pesawat yang menjadi perhatian KPPU. Ada beberapa indikator utama yang biasanya diamati. Pertama, kenaikan serentak, di mana beberapa maskapai besar menaikkan harga tiket secara bersamaan tanpa alasan yang jelas. Kedua, TBA seragam, di mana harga tiket mendekati tarif batas atas secara kolektif, menunjukkan adanya keseragaman harga di pasar. Selanjutnya, kita melihat hilangnya diskon, yaitu subkategori harga rendah yang sebelumnya ditawarkan kini tidak lagi tersedia. Hal ini mengindikasikan penurunan kompetisi harga. Terakhir, perilaku paralel, yang merupakan indikasi adanya conscious parallelism dalam pasar oligopoli. Ini berarti perusahaan mengikuti langkah harga satu sama lain tanpa adanya perjanjian eksplisit. Pentingnya diingat bahwa perilaku paralel ini tidak selalu berarti ada kartel, tapi menjadi sinyal kuat bagi KPPU untuk melakukan analisis lebih dalam. Jadi, indikator-indikator ini sangat penting dalam mengawasi dan menilai apakah ada praktik pengaturan harga yang merugikan konsumen. Pada bagian ini, kita melihat bahwa Majelis Komisi menyatakan 7 maskapai penerbangan telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga. Bukti pelanggaran ini didukung oleh surat menyurat serta analisis ekonomi yang dilakukan. Untuk sanksinya, KPPU memerintahkan maskapai-maskapai tersebut untuk memberitahukan kebijakan harga mereka secara jelas. Menariknya, meskipun ada pelanggaran, KPPU tidak menjatuhkan denda.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan yang sedang terdampak pandemi COVID-19, yang tentu sangat memengaruhi stabilitas dan kinerja sektor ini. Walaupun tanpa denda, putusan ini tetap memiliki makna penting sebagai preseden dalam penegakan hukum persaingan usaha di sektor transportasi, menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum tetap berjalan dan memberikan pelajaran berharga bagi pelaku industri. Pada slide ini, kita membahas dampak anti persaingan terhadap konsumen dan pariwisata. Ketika terjadi praktik anti persaingan di satu sektor, efek negatifnya bisa meluas ke sektor lain yang terkait. Misalnya, harga tiket pesawat menjadi sangat tinggi, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal dibandingkan harga seharusnya dalam kondisi kompetitif. Hal ini menyebabkan surplus konsumen menurun, artinya konsumen mendapatkan manfaat yang jauh lebih sedikit. Di negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi udara sangat vital untuk mobilitas dan wisata. Dengan harga tiket yang tinggi, aktivitas wisata domestik melemah karena lebih sedikit orang yang bisa atau mau bepergian. Dampak ini juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di destinasi wisata, seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan UMKM lainnya. Mereka ini sangat bergantung pada kunjungan wisatawan, sehingga ketika wisata domestik menurun, pendapatan mereka ikut turun secara signifikan. Jadi, anti persaingan tidak hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga menghambat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Pada slide ini, saya akan merangkum inti materi yang telah kita bahas di bab 12, mulai dari struktur pasar hingga studi kasus yang relevan. Pertama, kita melihat bahwa struktur pasar terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari persaingan sempurna hingga monopoli, namun sebagian besar industri modern cenderung masuk dalam kategori oligopoli. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan pentingnya perlindungan persaingan yang sehat. Hal ini bukan berarti menghukum perusahaan besar yang memiliki efisiensi, melainkan menjaga agar persaingan tetap berlangsung secara adil. Di sini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau KPPU, berperan sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki, memutus, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran persaingan. Beberapa larangan utama yang diatur meliputi perjanjian terlarang serta berbagai kegiatan yang menghambat persaingan sehat, seperti penyalahgunaan posisi dominan, praktik harga predator, dan pengaturan lelang yang merugikan pasar serta konsumen dan negara. Kasus kartel tiket pesawat menjadi contoh nyata bagaimana analisis hukum sangat penting dalam struktur oligopoli. Ketika praktik anti persaingan terjadi di satu sektor, dampaknya bisa merembet ke sektor lain, seperti pariwisata, yang akhirnya menimbulkan kerugian lebih luas. Dari sisi etika, dapat kita simpulkan bahwa persaingan harus dijalankan secara bebas, namun tetap fair agar menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak. Sebagai pesan penutup, penting untuk diingat bahwa pasar yang sehat adalah pasar yang kompetitif, terbuka, dan diawasi dengan baik. Dalam pasar seperti ini, perusahaan tidak hanya bersaing untuk memenangkan konsumen, tetapi juga bertumbuh melalui inovasi dan efisiensi. Kemenangan yang sejati bukan didapatkan melalui kolusi atau penyalahgunaan posisi dominan, melainkan lewat kemampuan untuk memberikan nilai tambah yang nyata. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Demikianlah materi pada bab 12 yang kami pelajari, dengan sumber dari buku Ajar Etika dan Hukum Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya.